Hey, kali ini Mimin gak mau ngomong panjang lebar di awal karena Mimin pengen kita langsung aja ke filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang fotografer yang sedang sibuk mengarahkan kameranya dan di depannya ada anak laki-laki yang berusia 12 tahun. Anak itu bernama Pele Nohorman. Pele merasa dirinya bukanlah anak yang istimewa dan tidak berguna. Ia hanya merasa seperti semut kecil di sarang semut. Ketika Pele selesai difoto, ada seorang anak perempuan yang menarik perhatiannya. Namanya adalah Amanda Sommerstedt. Mereka sebenarnya teman sekelas, tapi menurut Pele, Amanda pasti tidak tahu kalau Pele satu kelas dengannya. Saat foto bersama satu kelas, Pele bahkan hanya terlihat sedikit kepalanya karena tertutup oleh yang lain dan tidak ada yang memperdulikan dirinya. Saat berada di kelas, guru menugaskan para murid untuk mengerjakan tugas secara berkelompok. Amanda berbalik sambil melambaikan tangan. Pele tersenyum dan berdiri. Ia mengira dialah yang dipanggil oleh Amanda, tapi sayangnya yang dipanggil oleh Amanda adalah teman lain yang berada di belakang Pele. Jam pelajaran pun selesai. Anak-anak berlarian untuk pulang. Saat Pele duduk sambil memakan buah apelnya, ia tiba-tiba mendengar sebuah keributan. Pele langsung mencari tahu arah suara itu. Ternyata ada seorang anak laki-laki yang sedang dibully oleh dua anak lainnya. Tanpa pikir panjang, Pele langsung melemparkan buah apel yang baru ia gigit satu kali kepada kedua anak itu. Kedua anak itu sangat marah ketika tahu bahwa Pele yang melemparkan apel. Kedua anak itu pun berlari mengejar Pele. Pele dengan sekuat tenaga berusaha berlari sejauh mungkin dan berhasil bersembunyi di balik semak-semak. Kedua anak yang mengejar pun kehilangan jejak. Saat sedang bersembunyi, tanpa Pele ketahui seekor semut hitam mendekati dan masuk ke dalam celananya. Pele hanya merasa sedikit gatal. Saat situasi sudah aman, Pele berdiri dan mulai berjalan keluar dari semak-semak itu. Ketika berjalan, Pele terkagum melihat sebuah rumah yang ada di sana. Namun tiba-tiba semut yang tadi masuk ke celananya sudah sampai di lehernya dan menggigit Pele. Sontak saja, Pele langsung memukul sesuatu yang menggigitnya di leher. Namun tiba-tiba, Pele merasa pusing dan tidak lama kemudian terjatuh pingsan akibat gigitan semut tadi. Saat mulai tersadar, Pele melihat seseorang mendekatinya. Namun penglihatannya tidak jelas dan Pele pingsan kembali. Ia terbangun saat hari sudah gelap. Pele pun segera berjalan untuk pulang ke rumahnya. Sesampai di rumah, Pele langsung ditanyai oleh ibunya apa yang dia lakukan dan bersama siapa. Ia hanya belajar dan bermain bersama teman, jawab Pele. Ibunya menjawab, baguslah. Ia menyuruh Pele masuk ke dalam dan makan. Pele masuk ke kamarnya dan sepertinya Pele merasa bahwa tidak ada yang peduli pada dirinya. Saat Pele tidur, ia bermimpi melihat banyak sekali semut-semut. Pele sangat ketakutan, bahkan tubuhnya pun bergerak gelisah. Saat memimpikan hal itu, mungkinkah sesuatu yang buruk akan terjadi? Saat bangun pagi hari, di mulut Pele terlihat ada bekas makanan menempel. Dan yang tidak kalah mengejutkan, di lantai kamarnya dipenuhi oleh sisa-sisa makanan yang berhamburan. Scene kemudian memperlihatkan Pele yang akan sarapan bersama ayah dan ibunya. Keanehan lainnya mulai muncul. Kotak susu yang ia pegang lengket pada tangannya. Pele meminta tolong ayahnya untuk mengambil dari tangannya. Ketika Pele mengambil gelas yang berisi jus, gelas itu langsung pecah. Orang tuanya berpikir mungkin gelas itu memang sudah retak. Scene kemudian berpindah ke sekolah, di mana saat Pele membuka pintu, gagangnya langsung terlepas. Seperti ditarik dengan sangat kuat. Apakah keanehan ini akan merugikan Pele? Kita lanjut ketika pelajaran olahraga. Gurunya meminta Pele menjadi lawan untuk mencontohkan sebuah pelajaran untuk melatih keseimbangan dan koordinasi anak-anak. Pele terjatuh ketika gurunya mulai mendorong. Namun setelah jatuh berkali-kali, Pele akhirnya mengeluarkan kekuatannya. Ia berhasil menahan dorongan dan pukulan, bahkan gurunya sampai terjatuh dan terdorong jauh. Pele merasa tidak nyaman dengan keadaan itu dan ia langsung berlari keluar gedung olahraga. Saat Pele dalam perjalanan pulang, anak yang pernah Pele tolong saat dibully mengejarnya dan bertanya, bagaimana Pele bisa sangat kuat saat bermain bersama guru mereka tadi? Apakah Pele merupakan sebuah percobaan rahasia pemerintah? Anak itu juga bertanya, apakah Pele pernah disambar petir atau mutan? Atau laba-laba radioaktif? Pele menjawab tidak pernah. Anak yang bertanya itu bernama Wilhelm. Dia tidak akan mengatakan pada siapapun jika Pele adalah seorang superhero katanya. Dan dia memberikan sebuah buku yang bertuliskan hero pada Pele.
Namun tiba-tiba Pele menengok ke arah lain kemudian menatap seorang pria yang sedang mengangkat barang dari mobil. Pria itu pun juga balas menatap Pele. Wajahnya terlihat menakutkan. Siapa ya pria itu? Pele tersadar dan langsung pergi meninggalkan Wilhelm. Pada saat malam hari, scene memperlihatkan pria yang dilihat oleh Pele tadi siang. Pria itu sedang melihat sebuah koran yang terdapat foto ayah Amanda. Ayah Amanda merupakan direktur perusahaan yang bernama Exo Farms. Scene berpindah pada Pele yang tiba-tiba datang menemui Wilhelm yang sedang membaca buku superhero kesukaannya. Pele langsung mengatakan ada seekor semut yang menggigitnya dan bertanya apakah Wilhelm bisa membantunya. Sepertinya Pele mulai menerima kekuatan yang ia miliki sekarang. Mendengar itu, Wilhelm sangat bersemangat. Wilhelm mengajak Pele untuk datang ke rumahnya. Saat berada di kamar, Wilhelm bercerita tentang kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh superhero. Sepertinya Wilhelm memang sangat mengerti tentang kekuatan dan kelemahan dari superhero. Wilhelm kemudian mulai membuka komputernya dan mencari tahu apa kekuatan dan kelemahan yang dimiliki seekor semut. Setelah melihat sebuah video, Wilhelm menyuruh Pele untuk menggigit sebuah buku. Dan benar saja, Pele bisa menggigit buku itu. Wilhelm kemudian memeriksa penciuman Pele karena semut memiliki penciuman yang tajam. Mereka juga menyiapkan kostum untuk Pele dan Wilhelm yang menjahitkan kostum itu untuk Pele. Ternyata Wilhelm ini adalah anak yang multitalenta. Scene kemudian memperlihatkan Pele yang berada di jendela lengkap dengan helm, pelindung siku, pelindung lutut, dan bantal yang diikatkan pada perut dan pinggangnya. Sedangkan Wilhelm melihat dari bawah. Karena semut jantan biasanya bisa terbang, maka mereka pun ingin mencobanya. Namun, Pele tidak berhasil terbang dan malah terjatuh. Sepertinya hanya sedikit semut jantan yang bisa terbang. Di dalam kamar, Pele mulai mencoba topeng-topeng dan kostum yang cocok untuk dirinya, dan tidak ada satupun yang cocok. Akhirnya, Wilhelm memilih kostum yang ada di toko online dan membelinya. Pele menggambarkan topeng yang ia inginkan dan Wilhelm yang membuatnya. Akhirnya, kostum yang dibeli pun sampai ditambah dengan topeng yang dibuat oleh Wilhelm terlihat sangat keren. Mereka mulai memikirkan nama yang akan dipakai oleh Pele. Apakah Ant-Man, PN-Man, atau P-Man? Itulah nama-nama yang diajukan oleh Wilhelm. Kemudian Pele mengatakan Ant-Boy. Dan untuk saat itu mereka sepakat. Pele merasa lapar karena sudah lama mereka berdua berada di sebuah parkiran. Wilhelm mengatakan mereka akan tetap berada di sana sampai terjadi sebuah kejahatan. Dan Pele akan beraksi. Saat Wilhelm pergi untuk membeli makan, tiba-tiba Pele mendengar ada suara seorang wanita yang minta tolong. Pele pun membuka jaketnya dan mengejar perampok itu. Saat ia berhasil menemukan perampok, si perampok malah menyuruh Pele untuk kembali ke pesta karnaval. Karena melihat Pele yang datang dengan kostum Ant-Boy-nya. Dengan sedikit terbata-bata karena gugup, Ant-Boy mengatakan kembalilah ke sekolah. Sepertinya Ant-Boy masih belum bisa terbiasa bersikap seperti superhero. Si perampok malah berhasil mengintimidasi Ant-Boy. Perampok itu berjalan mendekati Ant-Boy dan Ant-Boy pun berjalan mundur untuk menjauhkan diri. Dan yang mengejutkan, dia berjalan mundur menaiki tembok. Melihat hal itu, si perampok mulai ketakutan, sadar akan kemampuan Ant-Boy. Ant-Boy pun segera mengejar perampok yang berusaha melarikan diri, namun usaha pelarian itu berhasil digagalkan karena Ant-Boy berhasil menangkapnya. Perampok bertanya siapakah dirinya, dan itulah pertama kalinya Ant-Boy memperkenalkan namanya. Scene kemudian memperlihatkan polisi yang akan membawa si perampok. Perampok itu menceritakan apa yang tadi dia lihat dan menyebutkan nama Ant-Boy. Wilhelm terkejut mendengar ucapan perampok itu. Dari belakang, Pele memanggilnya dan memperlihatkan kemampuannya merangkak di dinding. Namun ketika Pele mencoba naik, kaki dan tangannya tidak bisa menempel. Scene kemudian berpindah ke rumah Wilhelm. Di sana, Pele bertanya kenapa dirinya tidak bisa memanjat dinding. Wilhelm mengatakan bahwa Pele perlu mengisi tenaga dan semut mendapatkan energi dari gula. Dan Wilhelm sudah mempersiapkan banyak permen untuk Pele. Ia juga menyiapkan sabuk yang berisi coklat agar Pele selalu bisa untuk mengisi ulang tenaganya. Wilhelm juga memberikan sarung tangan untuk handphone dan Encom yang akan dihubungkan ke HP Pele. Dan dengan cepat berita tentang Ant-Boy pun mulai ramai diliput oleh media. Orang bertanya-tanya siapakah Ant-Boy, sang bocah superhero yang sudah banyak beraksi untuk membantu orang-orang. Dan Pele pun merasa sangat senang karena orang-orang mulai memperhatikannya. Ant-Boy benar-benar menjadi idola saat ini. Tidak hanya beraksi di luar, Ant-Boy juga menolong teman-teman yang dibully di sekolahnya. Bahkan di sekolah Pele pun akan menampilkan drama musikal tentang Ant-Boy. Pele merasa semakin bahagia dan tidak terkalahkan. Wilhelm bertemu dengan Pele di sebuah ruangan dan mengatakan bahwa Ant-Boy bukanlah artis. Superhero punya tugas yang jauh lebih penting untuk dilakukan.
Tapi menurut Wilhelm, selama ini Pele melakukan itu agar populer. Ia juga mengatakan para gadis tidak suka orang seperti kita. Pele bersikap santai dan mengatakan ia tahu akan hal itu, tapi mereka suka N-Boy katanya. Setelah mengatakan itu, Pele langsung pergi meninggalkan Wilhelm. Scene kemudian berpindah pada Amanda, anak perempuan yang dikagumi oleh Pele selama ini. Saat itu, Amanda sedang menghias poster N-Boy dengan stiker, tapi Amanda merasa terganggu dengan musik dari kamar Aida. Aida adalah saudara Amanda yang juga satu kelas dengannya. Aida dan Amanda sangat berbeda. Amanda adalah perempuan yang anggun dan sedikit kalem, sedangkan Aida adalah kebalikannya. Dari cermin, tiba-tiba Amanda melihat seorang laki-laki yang berdiri di jendela kamarnya. Amanda pun berbalik dan berteriak. Mendengar suara teriakan saudaranya, Aida pun langsung datang ke kamar Amanda. Tapi sayangnya Aida terlambat. Aida berlari keluar jendela melihat saudaranya yang diculik. Keesokan harinya di kelas, guru mengatakan bahwa Amanda dan Aida tidak masuk karena Amanda sedang sakit. Mendengar hal itu, Pele merasa sedih. Tiba-tiba terdengar suara seseorang yang minta tolong. Tubuhnya bergelantungan pada gedung sekolah. Dengan cepat, N-Boy menaiki tembok. Saat berhasil menolong, ternyata yang ia tolong adalah sebuah boneka. Ternyata Aida lah yang melakukan itu agar ia bisa bertemu N-Boy dan meminta pertolongan. Aida memperlihatkan sebuah video yang dikirim kepada ayahnya. Itu adalah video Amanda yang terkurung di dalam sebuah kotak kaca. Dalam video itu, si penculik mengatakan pada Direktur Somerset bahwa ia telah menahan putri direktur itu. Si penculik mengatakan bahwa namanya adalah Flea yang mustahil untuk disingkirkan. Flea juga memberi pesan supaya tidak usah buang waktu untuk menghubungi polisi. Flea memberi syarat, yang pertama untuk memberinya uang 20 juta dolar. Kedua, ia meminta ayah Amanda untuk mundur sebagai Direktur ExoFarm. N-Boy bertanya siapa penculik itu, namun Aida juga tidak tahu. Bisakah kalian membayarnya, tanya N-Boy. Ayahku bukan orang kaya, jawab Aida. Kau adalah superhero, bukankah tugasmu untuk menyelamatkan, kata Aida. N-Boy sepertinya keceplosan dan mengatakan jangan khawatir, aku dan Wilhelm akan menyelamatkannya. Aida penasaran, namun N-Boy cepat-cepat pergi. Aida mengatakan bahwa ia ingin ikut, namun N-Boy menolaknya. Scene kemudian memperlihatkan N-Boy yang datang ke rumah Wilhelm. Berjanjilah kau tidak akan marah, kata N-Boy. Tiba-tiba Aida muncul di sebelahnya. Sepertinya Aida berhasil untuk membujuk N-Boy. Dengan sedikit terkejut, Wilhelm mengajak N-Boy dan Aida masuk ke kamarnya. Wilhelm mengatakan pada N-Boy bahwa mengajak Aida akan menghancurkan segalanya. Dia akan menjerit dan mengatakan aku kenal kau, kata Wilhelm. Setelah sedikit bersih tegang antara ketiga anak itu, mereka mulai menganalisa video yang dikirim penculik. Kembali, Wilhelm bersih tegang dengan Aida. Wilhelm mengatakan ayah Amanda dan Aida seperti Lex Luthor, seorang penjahat dalam kisah Superman. Seorang pria kaya yang dianggap baik namun ingin menguasai dunia, tambah Wilhelm. N-Boy menengahi mereka dan bertanya siapa musuh ayah Aida. Orang yang tidak menyukainya dan yang ingin menguasai ExoFarm dan pabriknya di luar kota, jawab Aida. ExoFarm merupakan sebuah perusahaan yang membuat vaksin dan juga penelitian. Tapi Aida tidak tahu untuk apa vaksin itu karena dirahasiakan. Ayahnya hanya mengatakan bahwa perusahaannya ingin menyembuhkan penyakit yang parah. Mereka bertiga kemudian mulai melihat foto-foto yang mereka anggap orang jahat. N-Boy seperti mencium bau sesuatu dan ia melihat kalung Amanda pada tangan Aida. Aku bisa mencium baunya, kata N-Boy. Mereka bertiga kemudian pergi untuk mencari Amanda dengan petunjuk bau yang ada pada kalung Amanda. Sampailah mereka di sebuah rumah. Rumah itu milik Nyonya Gemelcrash. Disinilah aku digigit dan mendapat kekuatan. Rumah ini kosong sejak ia meninggal dan Nyonya Gemelcrash membusuk selama 2 minggu sebelum polisi menemukannya, kata Wilhelm. Aida kemudian menceritakan cerita yang lebih mengerikan tentang cerita rumah Nyonya Gemelcrash yang membuat N-Boy dan Wilhelm takut. Namun N-Boy harus segera masuk untuk menyelamatkan Amanda. N-Boy mulai berjalan menyusuri rumah itu dan akan masuk melalui pintu ruang bawah tanah. Tapi pintu itu digembok. N-Boy kemudian buang air kecil dan tak sengaja karena air kencingnya yang bersifat asam, akhirnya N-Boy bisa menghancurkan gembok besi itu. N-Boy berhasil masuk ke dalam rumah. Suasana semakin menegangkan. Ruangan itu seperti laboratorium. Tiba-tiba N-Boy terkejut mendengar suara Wilhelm di telinganya yang bertanya apa yang N-Boy temukan. N-Boy mengatakan dirinya kedinginan di ruangan itu. 2 orang temannya mengingatkan untuk berhati-hati karena mungkin saja Flea ada di sana. N-Boy tidak bisa mendengar apa yang dikatakan teman-temannya. Sepertinya sambungannya terputus. N-Boy terus menyusuri ruangan itu dan melihat binatang-binatang dan komputer yang menyala.
mikroskop, dan yang lainnya. Sepertinya ruangan itu memang benar sebuah laboratorium. Akhirnya N-Boy berhasil menemukan Amanda yang berada di dalam kotak kaca. Namun mereka tidak saling bisa mendengar karena Amanda berada di dalam tempat yang kedap suara. Tiba-tiba Flea datang dan mengunci N-Boy di dalam kotak di sebelah Amanda. Laki-laki itu kemudian memencet sebuah tombol agar N-Boy bisa mendengar suaranya. Akhirnya kita bertemu, katanya. Bebaskan Amanda, dia tidak bersalah, jawab N-Boy. Tapi ayahnya adalah direktur Exofarm yang telah menghancurkan hidupku, kata Flea. Flea kemudian menceritakan bahwa dulu ia adalah seorang ahli biokimia di Exofarm. Penelitiannya adalah terobosan baru yang meneliti semut langka Formicoaxelonia. Menurutnya, spesies itu bisa mengobati penyakit yang mengancam dunia. Oleh karena itu, ia mengembangkan serum Hercules untuk mentransfer sifat penyembuh pada percobaan pertamanya. Dan percobaan pertama dia berikan kepada ibunya, yaitu Nyonya Gemelcrash. Flea mengatakan bahwa tumor ibunya terus-menerus mengecil dan itu merupakan hal yang baik. Namun, Somerset, direktur Exofarm, ingin menghemat uang perusahaan dan penelitian Flea dihentikan. Flea sangat marah dan mengancam Somerset supaya penelitian itu dilanjutkan, tapi Somerset tidak peduli. Ibu Flea meninggal dan Flea mulai berencana untuk balas dendam. Flea memilih spesies yang berbeda, yaitu kutu kepala pemakan darah. Flea menjadi kuat dan kekuatannya bertambah saat ia meminum darah. Flea mengatakan bahwa Pele digigit oleh seekor semut Hercules rekayasa genetika jenis terakhir. Berterima kasihlah padaku, kata Flea. Flea kemudian mengatakan Amanda hanya menyukai N-Boy. Dia bahkan tidak tahu bahwa Pele Norman itu ada. Dan teman Pele penggila komik, apakah Pele adalah teman yang dia inginkan? Pele si N-Boy termenung mendengar kata-kata Flea. Flea mendengar ada suara sirine mobil polisi. Flea kemudian mengatakan bahwa ia memahami diri Pele yang sebenarnya. Pele adalah semut kecil pengecut yang akan hancur di bawah kaki Flea. Pele tertunduk mendengar ucapan Flea. Terakhir, Flea mengucapkan sampai jumpa. Flea keluar dan bersiap untuk kabur, namun ia malah bertemu polisi. Flea pun langsung terbang. Scene kemudian memperlihatkan N-Boy yang termenung memikirkan kata-kata Flea tadi. Ia merasa apa yang dikatakan Flea memang benar. Untuk apa dirinya mempertaruhkan hidup untuk orang-orang yang tidak peduli padanya? Dirinya hanya semut kecil yang ingin jadi besar, kuat dan dicintai. Namun sekarang mimpi itu telah berakhir. Ia hanya ingin menjadi Pele Norman dan melupakan bahwa N-Boy pernah ada. Scene kemudian memperlihatkan Wilhelm yang sedang dimintai keterangan oleh polisi dan direktur Exofarm yang sedang memeluk anaknya Amanda. Aida melihat ke arah N-Boy yang berada di atas gedung rumah. Saat sudah berada di rumah, Pele terlihat sangat sedih dan mengatakan dirinya tidak bisa menyelamatkan Amanda. Kita tidak boleh menyerah selama Flea bebas, kata Wilhelm. Pele sangat marah mendengar ucapan Wilhelm. Pele menyuruh Wilhelm saja yang menjadi N-Boy jika memang ingin melawan Flea. Pele memberikan topeng N-Boy dan Wilhelm pun menerima dan langsung pergi. Scene memperlihatkan Wilhelm yang menatap topeng N-Boy, sedangkan Pele duduk termenung di jendela kamarnya. Saat berada di sekolah, Pele duduk sendiri dan bersandar di tembok seperti kebiasaannya dulu sebelum menjadi N-Boy. Ia melihat Amanda yang sedang bercerita pada teman-temannya. Saat belajar di dalam kelas, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Sepertinya bangunan sekolah akan roboh. Semua anak menjadi panik dan berlarian keluar. Wilhelm mendatangi Pele dan mengatakan Flea menyerang sekolah. Itu bukan urusannya, biar polisi yang mengurus, jawab Pele dan kemudian pergi meninggalkan Wilhelm. Wilhelm kemudian pergi untuk mengambil penyemprot serangga dan memakai topeng N-Boy. Wilhelm berjalan sambil bersiap melawan Flea dengan semprotan serangga di tangannya. Tidak lama kemudian, Flea datang dan melihat N-Boy. Ia menarik N-Boy. Di halaman sekolah, Pele mendengar seorang anak mengatakan bahwa N-Boy menyelamatkannya. Pele khawatir, ia langsung berlari mencari Wilhelm. Pele mencari ke sana kemari tapi tidak menemukan temannya. Pele kemudian melihat kostum tiruan N-Boy di ruangan kelas drama musikal. Di ruangan lain, Flea terus mengintimidasi Wilhelm yang dia kira N-Boy. Tiba-tiba Pele masuk dengan kostum N-Boy dan mengatakan kau terlalu banyak bicara. Flea terkejut, ia kemudian melepaskan topi N-Boy yang dipakai Wilhelm. Kau orang jenius terbodoh yang pernah kujumpai, kata Wilhelm. Flea terdiam, permainan berakhir, Gamelcrash, kata N-Boy. Flea yang marah langsung menarik Wilhelm. N-Boy kemudian mengancam untuk memberikan obat kutu sungguhan jika Flea tidak melepaskan temannya. Tiba-tiba perut N-Boy berbunyi. Apa kau kena kekurangan gula? Tanya Flea. Mengetahui lawannya sedang lemah, Flea langsung mendorong N-Boy hingga N-Boy terlempar dan jatuh. Flea terus menyerang N-Boy dan N-Boy kemudian melihat kulkas yang berisi minuman manis.
N-Boy dengan cepat membuka kulkas dan minum. Dengan seketika kekuatan N-Boy kembali. Flea menangkap Wilhelm dan mengatakan bahwa teman N-Boy akan berada di hutan. Orang-orang melihat Wilhelm yang dibawa terbang oleh Flea. N-Boy berlari dan disusul oleh Aida yang juga khawatir pada Wilhelm. N-Boy langsung menaiki sepeda dan pergi menyusul Flea ke hutan. Saat sampai, N-Boy menemukan kacamata Wilhelm di pinggir jalan. Di tengah hutan, ia menemukan Wilhelm yang terikat. Tiba-tiba, Flea datang. N-Boy berlari dan terjatuh. Tidak lama kemudian, N-Boy menemukan sebuah ide. Flea terus berjalan mencari N-Boy. Sampai akhirnya, ia menemukan N-Boy yang jatuh di tanah. Flea mengangkat N-Boy dan ternyata itu hanya baju dan topeng N-Boy saja. Tidak lama kemudian, terdengar suara N-Boy yang memanggil Gamelkra. Apa gunanya membahayakan dirimu untuk orang yang lemah, kata Flea. Tapi ucapan-ucapan Flea tidak berarti bagi N-Boy. N-Boy melawannya dengan mengatakan bahwa Flea adalah hama. Flea pun bersiap mengisi tenaganya dengan minum darah dari tangki yang ada di belakangnya. Namun ia tidak tahu di belakangnya ada Wilhelm yang membuka katup tangki itu. Dan darah pun menetes keluar. N-Boy dan Flea sama-sama berlari kencang dengan kekuatan yang mereka miliki. Flea terlempar jatuh dan bangun kembali dengan sisa-sisa tenaganya. Kelemahanmu adalah penampung darahmu kosong dan tidak memiliki teman untuk membantu, kata N-Boy. Flea berusaha berjalan ke arah N-Boy, namun dengan cepat N-Boy mengangkat dan melempar Flea. Wilhelm mendatangi Pele dan berterima kasih. Scene kemudian memperlihatkan berita di TV yang memberitakan tentang Gamelkra yang sudah ditangkap karena menculik Amanda dan menyerang sekolah. N-Boy datang ke kamar Amanda dan mengatakan jendelanya harus ditutup demi keamanan. Melihat itu, Amanda langsung berbalik dan mengatakan bahwa ia memang sudah berharap N-Boy akan mendatanginya. Dan dirinya juga harus berterima kasih pada N-Boy. Amanda menutup matanya dan bersiap untuk memberikan ciuman pada N-Boy. Tapi tiba-tiba N-Boy mencari Aida. Amanda kecewa, N-Boy kemudian mengembalikan kalung Amanda. Tidak lama kemudian, Aida datang ke kamar Amanda. Dengan rasa kesal, Amanda pergi keluar. Aida pun bertanya apa yang N-Boy lakukan di rumahnya. N-Boy menjawab bahwa ia ingin berterima kasih atas bantuan Aida. Akulah yang harus berterima kasih, kamu keren, Pele Norman. N-Boy terkejut bahwa Aida mengetahui siapa N-Boy. Tenang, aku tidak akan memberitahukan siapapun. N-Boy mengatakan dirinya harus pergi. Aida bertanya pada Pele, apakah mereka bisa jadi teman? Pele tersenyum dan mengatakan sampai bertemu besok. Scene kemudian memperlihatkan Pele yang sedang memandikan anjingnya. Wilhelm datang dan mengatakan dia mempunyai ide untuk penampilan baru. Tapi Pele sudah merasa senang dengan yang ia miliki sekarang. Bukan untukmu, kau butuh teman, kata Wilhelm. Pele kemudian mengatakan Aida tidak mungkin menjadi superhero. Siapa yang membicarakan tentang Aida, kata Wilhelm. Sepertinya Pele keceplosan ya. Apakah N-Boy dibutuhkan meski Flea tidak ada? Tanya Pele. Orang seperti N-Boy dibutuhkan selamanya, jawab Wilhelm. Dan film N-Boy pun selesai. Bagaimana guys, superhero kita kali ini nggak kalah seru dibandingkan Iron Man DKK kan? Kalau kalian suka film bertema superhero seperti ini, silahkan komen ya. Kalau begitu, kita sudahi pertemuan kita di video kali ini. Sampai ketemu lagi di film-film keren selanjutnya bareng Mimin yang super tampan ini. Dan dunia ini penuh dengan orang-orang baik. Jika kamu tidak dapat menemukannya, jadilah salah satunya. Dadah!